Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Jayati Misela dengan nomor induk mahasiswa 12070030002. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mengontrol motor DC dengan sensor ultrasonik HCSR04. Atau pada praktikum atau video pada kali ini tuh saya akan membuat simulasi robot obstacle avoider, yaitu dimana nantinya mengontrol motor DC dengan sensor ultrasonik yaitu jenis HCSR04. Nah, di sini sebelum kita menjelaskan kerangkaiannya, di sini kita jelaskan dulu untuk sensor ultrasoniknya sendiri. Nah, dimana untuk sensor ultrasonik ini sendiri tuh terinspirasi dari gerak hewan nokturnal, yaitu kelelawar yang mana meski terbang di malam hari, kelelawar ini dapat terbang bebas tanpa menabrak penghalang di depannya karena dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik yang jika ada penghalang, maka gelombang tersebut akan dipantulkan kembali dan diterima oleh si telinga kelelawar yang lebar itu. Sehingga si kelelawar ini dapat menghindari secara spontan ketika ada penghalang di depannya. Nah, oleh karena itu terinspirasi dari situ dimana nantinya tuh pada sensor HCSR04 ini juga dimana di sini ada trigger. Trigger ini sebagai yang mengirimkan sinyal. Nah, sedangkan echo ini yang adalah yang menerima sinyal dari pantulan. Jadi nantinya trigger akan mengirimkan sinyal kepada suatu objek dan dari objek itu akan dipantulkan kembali ke si echo ini. Nah, ini hampir sama seperti terinspirasi dari si kelelawar itu sendiri. Nah, dimana nanti dari konsepnya ini tuh akan kita manfaatkan si sistem ultrasonik ini untuk dapat membuat robot yang dapat menghindari obstacle atau dapat menghindari sesuatu penghalang di depannya, yaitu obstacle avoider. Nah, menggunakan sensor SR04 ini dan juga nanti menggunakan beberapa komponen lainnya. Nah, di mana nantinya ini si robotnya ini akan menghindar ketika mengetahui bahwa di depan ini akan ada objek atau penghalang gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dimana kita juga akan mengetahui jarak dari suatu objek dan kita juga akan mengetahui kecepatan sinyal ultrasonik yang digunakan. Maka untuk mengetahui jarak dari suatu objek ini kita perlu mengalihkan kecepatan dengan waktu bolak-baliknya. Nah, intinya seperti itu. Mungkin sebelum kita masuk ke simulasinya, kita terlebih dahulu untuk mencoba melihat menggabungkan antara sensor HCSR04 ini dengan Arduino gitu. Nah, sebelumnya nih sensor ultrasonik ini ada dua juga, yaitu yang pertama tuh ada sensor ping dan sekarang ada sensor HCSR04. Sensor ping itu sensor yang buatan Parallax. Itu tuh lumayan mahal jenis sensornya itu, namun hanya ada 3 pin, yaitu ada pinnya VCC, ground, dan tipe data kalau yang ping itu. Nah, sekarang ini ada HCSR04, ini tuh merupakan tipe cloningnya dari si sensor pingnya itu. Nah, di sini ada 4 kaki. Nah, seperti ada VCC, ada trigger, echo, dan ground. Nah, tadi trigger udah dijelasin, yaitu yang mengirimkan, dan echo ini yang menerima. Nah, kita coba hubungkan dengan Arduino. VCC kita coba hubungkan tetap dengan 5 volt. Kemudian yang ground kita hubungkan dengan ground juga tentunya. Kemudian yang trigger kita coba misalkan di 3. Oke, kita misalkan di 3 ya di 3 yang echo di 2 misalkan, di pin 2. Oke, kita coba ubah warnanya. VCC warna merah. Kemudian ground tetap warna hitam. Oke, ini misalkan warna yellow, dan ini echo kita warna biru saja. Kita coba dengan warna biru. Sebenarnya untuk warna ini bebas ya, mau warna apa saja. Agar terlihat lebih estetik dan tidak terlalu membingungkan, kita memakai warna ini. Nah, kita lakukan pemrogramannya. Nah, di sini saya sudah membuat pemrogramannya untuk mempercepat waktu. Nah, di sini ada di sini seperti biasa ada yang namanya header atau pendefinisian atau pendeklarasian pin gitu ya. Di sini seperti biasa ada pendeklarasian pin di mana di sini untuk pin trigger ini kita di pin 3 dan yang pin echo ini di pin 2. Nah, di sini unsigned integer duration dan unsigned integer distance. Duration ini adalah waktu,
atau selang waktu antara si mengirim dan menerima sinyal gitu. Nah, kemudian ada distance atau jaraknya. Nah, di sini selanjutnya ada struktur yang kedua, ini ada fetch setup, dan yang ketiga ada fetch loop. Nah, fetch setup ini seperti biasa, pin mode, pin trigger ini sebagai output karena mengirimkan sinyal, dan pin mode ini sebagai input karena yang menerimanya. Nah, di sini juga kita membutuhkan serial begin karena kita akan memunculkan angka pada serial monitor. Oleh karena itu kita membutuhkan serial begin yang itu 9600. Ini merupakan nilai ideal dari suatu Arduino. Nah, di sini ada void loop. Void loop ini adalah yang akan mengeksekusi perintah berulang kali. Nah, di mana di sini tuh akan void loopnya ini, maka digital write pin trigger ini akan low, delay microsecond 2, digital write pin trigger ini akan high, delay microsecondnya 10, digital write pin triggernya low. Nah, di sini duration ini seperti yang tadi udah dibilang, yaitu selang waktu antara yang mengirimkan dan mengirimkan sinyal dan menerima sinyal atau menerima pantulan dari sinyal. Ini adalah sinyal pulsa atau pulsa in masuk, pin echo high. Nah, pin echo akan menerimanya. Nah, distance sekarang jaraknya. Nah, di sini masuk kepada rumus distance atau jarak sama dengan duration atau selang waktu dibagi 2. Nah, dibagi 2 ini adalah arus bolak-balik. Kenapa 2 ini? Karena arus bolak-balik per 29,1. Nanti akan kita munculkan jaraknya dalam sentimeter gitu. Nah, kalau misalkan dalam meter nanti kita ubah jadi 2910 dan lain sebagainya. Nah, di sini serial print jarak sama dengan, nah, di sini serial print distance dan serial print length cm. Kita coba lakukan simulasi. Oke, nah di sini jaraknya adalah 113 cm. Ini 114 cm. Ini tuh sebenarnya ketelitian ini lumayan, bisa dibilang lumayan akurat, 90%. Nah, di sini 99, di sini 98. Coba, nah di sini 86 cm, maka di sini 86 cm. Oke, ini sensor jaraknya telah terhubung dengan Arduino dan kita dapat lihat untuk jaraknya pada serial monitornya. Nah, selanjutnya karena kita sudah memahami untuk menghubungkan sensor dengan Arduino dan memahami pemrogramannya untuk Arduino ini sendiri, kita lanjut kepada rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian utamanya ini, yaitu kita akan mengontrol motor DC, yaitu berupa kita akan membuat simulasi robot obstacle avoider gitu ya. Di sini kita membutuhkan beberapa komponen, seperti biasa ada Arduino, kemudian ada yang utama juga sensor ultrasonic jenis HC-SR04, kemudian ada 2 buah motor DC dan 1 buah motor driver yaitu jenis L293D. Nah, di mana untuk motor driver ini tuh terdiri dari 16 kaki. Di sini ada enable, input, output, ada ground, kemudian output lagi, input, dan power. Dan yang ini juga sama, ada power, ada input 4, output, dan seterusnya. Ini merupakan motor driver jenis L293D, dan juga ada motor DC. Motor DC ini merupakan yang akan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik seperti yang kita ketahui. Nah, selanjutnya adalah kita coba hubungkan satu sama lainnya rangkaiannya. Mungkin kita coba yang ground lebih dahulu mungkin. Nah, di sini kita ground, kita hubungkan ke ground juga. Oke, ini ground, kita hubungkan ke ground ya. Oke, ini ground, tetap kita hubungkan ke ground. Oke, outputnya ini, nah terminal 2 kita hubungkan dengan, misalkan ini adalah output 1. Kita hubungkan dengan output 1. Jadi di motor DC ini terdiri dari 2 bagian. Jadi nanti itu ada motor kanan 1, motor kiri 1, dan sebagainya. Oke, di sini adalah outputnya, ini adalah output 2. Kita coba. Oke, kita hubungkan dengan. Oke. Nah, coba kita ubah ini warnanya menjadi warna hitam. Untuk tidak membingungkan kita. Untuk yang ground. Oke. Nah, yang juga sama. Yang terminal 2 kita coba hubungkan dengan output 4.
Oke, kemudian yang terminal satunya kita hubungkan dengan output 3, berarti di sini sisa output 3. Oke. Ini kita kurang rapi, kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita warna biru saja, warna hijau agar tidak membingungkan kita. Oke. Nah, ini yang power kita hubungkan dengan VCC. Ini warna merah. Oke, ini power kita hubungkan dengan VCC. Oke, mohon maaf ini salah. Oke, ini di ground harusnya. Kita salah terhubung. Nah, selanjutnya adalah kita coba hubungkan juga antara yang ini dengan yang oke. Yang ground warnanya warna hitam. Oke, kita coba hubungkan juga yang ground dan VCC-nya dari si Arduino kepada rangkaian bitboard-nya. Oke, dan ini 5 volt kita hubungkan ke VCC tentunya. Kita tegangan 5 volt. Oke, ini kita warna merah. Oke, selanjutnya adalah ini kita yang input dan enable. Kita hubungkan ke salah satu pin dari Arduino ini sendiri. Nah, misalkan yang input 1 kita coba hubungkan dengan pin 13. Kita coba hubungkan dengan pin 13. Oke, mohon maaf agak nge-lag. Oke, misalkan ini kita warnanya warna ini saja. Kemudian selanjutnya yang input 2 kita coba hubungkan dengan pin 12. Oke, kita coba hubungkan dengan pin 12. Oke, misalkan ini kita coba ubah warnanya menjadi warna biru untuk tidak membingungkan kita. Nah, kemudian yang enable. Nah, enable ini nanti kita dalam pemrogramannya adalah PWM atau pulse width modulation untuk mengontrol kecepatan. Nah, di sini untuk yang enable ini kita coba hubungkan dengan pin 11. Oke, kita coba ubah warnanya menjadi warna ungu. Oke, selanjutnya adalah yang sebelah kanan. Yang ini yang power input 4 kita coba hubungkan dengan pin 9 misalkan. Kita coba hubungkan dengan pin 9. Ini coba kita ubah warnanya agar kita warna-warni agar tidak terlihat bingung. Oke. Nah, ini yang 10 kita hubungkan dengan yang enable 3 dan 4 agar berdekatan dengan yang enable 1 2. Oke. Ini misalkan kita ubah warnanya menjadi warna pink misalkan. Kemudian selanjutnya adalah yang input 3 kita hubungkan dengan pin 8 berarti. Sisanya kita masukkan ke pin 8. Oke. Nah, ini udah saling terhubung untuk yang motor DC dengan motor driver dan Arduino-nya. Sebenarnya kita hubungkan sensor ini kepada si rangkaian ini. Nah, ini power VCC, tentu saja kita hubungkan dengan VCC-nya. Oke, VCC ini digabungkan dengan warna merah. Kemudian yang ground ini tentu saya kita hubungkan dengan ground. Oke, ini warna hitam.
Nah, di sini untuk trigger dan echo kita hubungkan ke salah satu pin dari si Arduino. Misalkan kita sama juga dengan yang sebelumnya, di sini di 3 dan 2. Oke, di sini kita masukkan di 3 dan 2 saja. Oke. Oke, coba kita ubah warna hijau saja. Kemudian yang juga sama. Oke. Oke. Nah, ini selanjutnya setelah kita semua saling terhubung, maka selanjutnya adalah kita melakukan pemrogramannya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah menyiapkan pemrogramannya. Di sini kita bahas untuk pemrogramannya untuk mempercepat waktu. Nah, di sini seperti biasa ada pendefinisian atau pendeklarasian. Di sini const integer pin trigger atau pin trig ini di pin 3, pin echo di 2. Kemudian selanjutnya adalah yang integer duration distance ini kita copy dari sini ya untuk mempercepat waktu. Kemudian selanjutnya adalah pendefinisian pin. Nah, ini motor kiri 1 di pin 13, motor kiri 2 di pin 12. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, satu motor di sini terdiri 2 bagian gitu. Nah, di sini sudah dijelaskan yaitu terdiri 2 bagian. Kemudian ini adalah PWM1 dan PWM2 ini merupakan enable ya, enable. PWM ini merupakan kepanjangan singkatan dari plus width modulation. Kita juga bisa ubah aja NN atau apa, tapi saya mengubahnya jadi PWM aja untuk mengontrol kecepatan ya, kecepatan dari si motor DC PWM ini. Nah, di sini motor kanan 1, motor kanan 2, 9 dan 8. Nah, kemudian selanjutnya adalah fade setup. Fade setup seperti biasa. Di sini ada serial begin karena kita akan munculkan nomor serial atau munculkan sesuatu di serial monitor, itu tentu butuh serial begin untuk buat datanya yaitu 9600. Kemudian ada pin mode. Di sini ya pin modenya pin trigger sebagai output dan pin echo ini sebagai input. Sekali lagi pin trigger kenapa jadi output? Karena pin trigger ini yang akan mengirimkan sinyal, sedangkan pin echo ini sebagai input karena yang akan menerima sinyal. Nah, kemudian selanjutnya adalah motor kiri kanan ini sebagai output dan PWM sebagai output juga. Nah, di sini selanjutnya adalah void loop. Void loop ini adalah yang akan mengeksekusi perintah secara berulang kali. Nah, di mana di sini itu adalah digital wait ini adalah pin trigger low. Nah, ini kita copy paste dari yang sini. Namun kita hapus serial printnya. Kita copy sampai distance saja. Nah, ini kita copy sampai distance saja. Kemudian selanjutnya adalah analog write. Nah, akan membaca nilai analog, akan menulis nilai analog pada si PWM. Nah, PWM ini adalah push width modulation, yaitu kecepatannya 255. Ini kita bisa ubah sebenarnya, namun kita tulis saja 255. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke logikanya. Logika untuk pemrograman ini logika if, kita pasang logika if. Nah, di sini karena kita udah masukkan rumus, ini rumus distance ini sinyal pulsa ini kan masuk pin echo nya akan high. Nah, distance ini kan jarak sama dengan waktu, duration atau selang waktu per 29,1 ini adalah ini kita kurang 2 ya. Per 2 ini tuh. Karena harus bolak-balik. Nah, ini kita akan ubah menjadi cm. Nah, di sini. Nah, ini jika distance atau jaraknya ini lebih besar dari sama dengan 100, maka robot akan maju. Nah, robot maju ini motor kiri 1 akan low, motor kiri 2-nya high, motor kanan 1 low, motor kanan 2 akan high. Kenapa tidak motor kiri 1 dan 2 high misalkan? Itu tidak bisa berjalan si motornya nantinya karena tidak ada beda potensial. Misalkan kalau misalkan 2 low-nya juga, nah itu juga tidak bisa karena tidak ada beda potensial. Dan sedangkan kalau misalkan low high kayak gini akan ada terjadinya beda potensial yang menyebabkan si motor DC-nya ini akan bergerak gitu. Di sini serial pinnya robot akan maju. Di sini kita masukkannya low high, maka robot akan maju. Misalkan di sini jangan 100 ya, terlalu cepat. Kita ubah jadi 300 delay-nya. Nah, di sini robot akan berbelok kiri. Nah, kemudian jika jaraknya lebih besar dari 10 dan jaraknya
kurang dari sama dengan 100, maka digital akan menuliskan motor kiri satunya akan low, motor kiri duanya akan low, motor kanan satunya akan low, dan motor kanan duanya akan high. Ya, maka robot akan berbelok kiri, karena si motor DC si kiri ini tidak akan bergerak karena low tidak ada beda potensial, maka ini akan mati. Sedangkan motor kanan ini akan bergerak, maka akan terjadi belok kiri. Nah, kemudian selain dari itu, digital right, motor kiri 1 high, motor kiri 2 low, motor kanan 1 high, ini kebalikan dari yang maju, maka akan mundur gitu. Nah, di sini kita ubah juga delay-nya. Kita 300 saja, jangan 100, terlalu cepat. Oke, saja kita coba start simulasi. Oke, ini robot maju karena jaraknya adalah 120 cm. Nah, jika di atas 100 maka robot akan maju. Kita coba ke bawah kan. Nah, ini dikurang dari 100. Nah, kurang dari 100 maka robot akan berbelok kiri. Nah, jaraknya jika kurang dari 100 maka robot akan berbelok kiri. Ini kan jika jaraknya lebih dari 10 dan jika kurang dari 100 maka akan berbelok kiri. Nah, kita coba. Nah, ini kurang dari 10, maka kurang dari 10 si robot akan mundur. Ketika maka si robot akan mundur. Nah, ini kan objeknya. Ketika si sensor mendeteksi objeknya hanya 7,5 cm di depan sensor, maka akan mundur si robotnya. Sedangkan kalau misalkan di atas 10 dan kurang dari 100, maka si robot akan berbelok kiri. Dan jika di atas 100, maka si robot akan maju. Nah, ini merupakan prinsip kerja dari si simulasi pada robot obstacle avoider ini. Oke. Nah, di sini seperti yang tadi udah jelaskan, untuk modul sendiri ini mendapat membuat rangkaian sensor, kemudian mengamati prinsip kerjanya, udah dijelaskan tadi, dan memahami prinsip kerja dari si IC-L293D ini. Nah, di mana prinsip kerjanya ini untuk IC-L293D ini, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa prinsip kerja dari si L293D ini dimana untuk prinsip kerjanya ini akan mengontrol motor driver, yaitu motor driver, yaitu dengan input dan output pada inputan kaki-kakinya. Dari sini dapat dilihat untuk dasar teorinya juga untuk IC ini. Nah, di sini dapat dilihat untuk beberapa fungsi dari driver motor DC ini sendiri. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan dilaporkan pada laporan praktikumnya. Ini merupakan simulasi untuk robot obstacle avoider pada Tinkercad. Nah, kemudian selain mengontrol motor DC, di sini kan kita mengontrol motor DC menggunakan dengan sensor ultrasonik. Nah, di sini juga saya sebenarnya udah membuat beberapa inovasi. Salah satunya di sini saya akan membuat rangkaian LED yang akan dikontrol oleh si sensor. Nah, di mana nantinya ketika saya menggunakan pemrogramannya, logikanya. Nah, di sini ketika jaraknya adalah lebih dari 100, maka si lampu akan mati. Ketika jaraknya kurang dari 100 atau selain dari itu, maka si lampu menyala gitu. Nah, ini kenapa? Nah, ini nanti inovasinya untuk penerapan ini dapat terjadi misalkan di lampu jalan yang secara otomatis akan mati dan menyala ketika ada orang atau ketika ada sesuatu yang melewatinya. Nah, ini merupakan penerapannya, yaitu seperti ini. Untuk pemrogramannya sama saja seperti sebelumnya. Kita kopas dari yang sebelumnya, sama saja sebenarnya. Kita hanya menambahkan beberapa penglogikaan lagi, yaitu dari output yang ada pada si rangkaian ini. Kita coba start simulasi. Oke, kita coba start simulasi. Nah, di sini ketika jaraknya lebih dari 100, kita sudah melakukan pemrogramannya, atau kita sudah
melakukan perintahnya, itu lampu akan mati, tidak ada yang menyala. Nah, kemudian kalau kita dikurang dari 100, maka si lampu yang menyala, lampu akan menyala. Nah, ini dapat terlihat ya, lampu menyala. Oke, kemudian juga saya membuat juga, nah di sini lampu udah menyala. Agak nge-lag ya, mohon maaf karena gangguan sinyal. Di sini juga saya telah membuat yang selanjutnya, itu ada di sini menggunakan buzzer misalkan outputnya. Ini hampir sama juga untuk pemrograman sama yang LED. Nah, dimana ini misalkan bisa penerapan ini sebagai alarm atau bel otomatis gitu, bel rumah otomatis, dimana ketika ada orang yang mendekati rumah, maka mendekati pintu rumah, maka si bel akan berbunyi dengan sendirinya tanpa orang itu perlu menekan bel dan sebagainya. Ini merupakan penerapannya. Nah, di sini saya membuat perintahnya, ketika jaraknya ini lebih dari 100, maka si bel akan mati. Ketika jaraknya kurang dari 100, maka si bel akan berbunyi. Oke, di sini kita coba lihat. Oke, ini lebih dari 100, maka si bel akan mati. Oke. Oke, mohon maaf bentar ada Nah, kita misalkan kurang dari 100 ya. Selain dari itu, maka si bel akan berbunyi. Mohon maaf ini agak telat sepertinya. Ini 78,7. Nah, ini ketika kurang dari 100, maka si bel akan berbunyi. Kemudian kalau misalkan si objeknya ini lebih dari 100, mendeteksi jaraknya lebih dari 100, maka si bel akan mati. Mohon maaf agak nge-lag karena sepertinya gangguan sinyal. Oke, intinya seperti itu. Jadi ketika lebih dari